Halo sahabat bisa, sahabat sehat RSUD Bangli. Lama tak jumpa kita ya, sekarang kita berjumpa dalam acara Bisa, Bincang Sehat Santai, podcastnya RSUD Bangli. Karena sesuatu dan lain hal, jadi kita tertunda sedikit penayangan podcastnya, namun edukasi-edukasi kesehatan ataupun layanan rumah sakit tetap bisa pemirsa saksikan dalam media-media sosial yang dimiliki oleh RSUD Bangli. Di Facebook RSUD Bangli dan di Instagramnya RSUD Bangli. Baiklah, untuk tahun ini karena tayangan perdana akan spesial sekali kita bahas tentang isu-isu yang lagi viral belakangan ini. Jadi kita akan membahas tentang virus HMPV yang terjadi pada anak. Jadi kita di sini spesial menghadirkan narasumber yaitu dokter spesialis anak. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Halo sahabat bisa. Iya, sahabat bisa. Apa kabarnya? Baik. Selamat tahun baru ya, Dok? Ya, tahun baru udah lewat ya. Nggak apa-apa, kan masih suasana karena sekarang masih Januari. Ya. Oke. Dok, sekarang lagi rame lagi ya di media sosial tentang virus HMPV. HMPV ya. Ya, sebenarnya apa sih itu, Dok? Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. I Gusti Agung Gede Agung Wiradharma, dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Bangli. Mungkin siang ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang viral di media sosial, yaitu tentang HMPV. Apa itu virus HMPV? Dari kepanjangannya HMPV yaitu Human Metapneumovirus. Jadi adalah virus yang menyerang manusia yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Komplikasinya salah satunya adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah radang pada paru-paru manusia. HMPV adalah virus yang sudah lama sebenarnya ditemukan, tapi belakangan ini kembali merebak muncul di media sosial karena kasusnya yang banyak ya beredar ya. Di Tiongkok mungkin ya, itu ya. Ya, Dok. Cuma kayaknya sampai saat ini di Indonesia dan Bali khususnya mungkin belum ditemukan adanya virus HMPV. Semoga enggak ya, Dok? Semoga enggak. Ya. Berarti ini jika dikatakan ini virus yang sudah pernah ada, mungkin ada kemungkinan enggak kalau memang sudah ada sebenarnya di sekitar kita, cuman tidak viral gitu misalnya. Ya, sebenarnya virus ini sebenarnya sudah ada, cuma kita enggak aware atau enggak ngeh. Karena untuk mendiagnosis pasti apakah ini virus HMPV atau enggak, itu perlu pemeriksaan khusus. Karena untuk deteksi virus secara keseluruhan memang tidak ada pemeriksaan yang bisa menentukan selain pemeriksaan secret atau cairan dari secret hidung. Sedangkan pemeriksaan untuk secret hidung itu tidak bisa kita lakukan secara rutin. Itu seperti swab Ya, seperti swab diperiksa, nanti di evaluasi apakah itu secretnya mengandung virus HMPV atau virus-virus yang lain. Pemeriksaan seperti itu tidak rutin kita lakukan karena gejala-gejala infeksi virus hampir secara keseluruhan mirip atau sama dengan gejala virus-virus yang lain. Seperti virus flu yang lain misalkan. Seperti virus flu yang lain, makanya secara umum disebut ILI. ILI itu influenza-like illness, artinya penyakit-penyakit yang mirip seperti influenza, menyerupai influenza. Makanya semua penyakit-penyakit virus yang menyerupai influenza itu disebut ILI. Cuma bedanya kalau HMPV ini ada beberapa kekhususannya, misalnya kalau dia komplikasi kemungkinan akan kena infeksi pada paru-parunya, gitu. Makanya pneumonia. Oke. Berarti kalau kayak seperti ini, misalkan seperti wabah kita yang terdahulu yang kita sudah lewati bersama COVID-19, itu anak-anak lebih mudah nggak terjangkitnya, Dok? Iya, benar sekali itu dikatakannya. Pada kasus-kasus infeksi virus biasanya akan lebih cenderung
kena pada orang-orang yang kekebalan tubuhnya rentan atau rendah. Salah satunya adalah anak-anak. Ya, Karena anak-anak daya tahan tubuhnya memang belum bagus atau belum maksimal sehingga lebih rentan terkena infeksi virus. Di samping anak-anak, orang tua. Orang tua artinya karena daya tahan tubuhnya juga sudah mulai ya. Itu lebih beresiko akan terkena infeksi virus. Di samping itu ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa menurunkan daya tahan tubuh atau imun kita. Misalnya penyakit kronis seperti kanker atau HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya yang kronis yang berisiko menurunkan daya tahan tubuh itu akan lebih rentan cepat ya infeksi virus ini. Berarti ketika kita punya penyakit yang memang sudah ada istilahnya terkena virus itu yang akan memperberat kondisi. Ya, benar sekali itu. Termasuk anak-anak dan orang tua berarti ya, Dok. Berarti kalau misalkan seperti itu ada hal yang harus bisa dilakukan, misalkan vitamin atau apa untuk menyokong daya tahan anak-anak kita. Pada kasus-kasus yang infeksi virus seperti dikatakan tadi, karena yang diperlukan itu adalah imunitas atau daya tahan tubuh, memang sangat diperlukan menjaga imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Salah satunya termasuk pola makan, makanan. Dan kalau vitamin, ada memang beberapa kasus pemberian vitamin penambah daya tahan tubuh, cuma itu tidak berkorelasi erat dengan pencegahan terjadinya infeksi virus ini. Yang lebih bermakna adalah pola hidup dan pola makan. Iya, benar. Karena pola hidup sehat, kemudian pemberian nutrisi yang seimbang itu akan jauh lebih bermanfaat untuk menjaga daya imunitas pada anak daripada pemberian vitamin penambah daya tahan tubuh. Oke, berarti vitamin itu seperti penunjang ya, Dok ya. Intinya itu adalah makanan. Karena pola hidup ya. Pola hidup sehat, misalnya kalau virus itu penularannya lewat airborne, artinya antar kita bisa lewat percikan udara. Misalnya sering cuci tangan, dan kemudian menghindari kontak dengan penggunaan masker seperti itu ya, seperti kasus-kasus dulu lah. 3M ya, Dok ya. 3M yaitu salah satunya menjaga jarak dengan penderita, kemudian termasuk dengan orang-orang di sekitar ya, karena kita tidak tahu orang-orang mana yang terinfeksi, orang-orang mana yang tidak terinfeksi. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, dan tidak lupa memakai masker ya. Iya. Soalnya sekarang kita tidak bisa pungkiri penggunaan masker sudah mulai ini ya, Dok ya. Iya, karena kalau yang sakit baru menggunakan, kalau enggak gitu. Jadi karena adanya virus ini mungkin kita harus lebih waspada lagi. Ya, semestinya penggunaan masker pada orang-orang terutamanya tenaga kesehatan, karena kan pasti akan sering kontak dengan penderita, mestinya wajib dilakukan terutamanya pada tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien-pasiennya. Baik, Dok. Seberapa berbahaya virus HMPV ini, Dok? Bisa menyebabkan komplikasi serius gitu misalkan, karena kan di media sosial tidak bisa dipungkiri nih, Dok, karena media sosial itu paling cepat sekali penyampaian informasinya, baik itu informasi yang valid ataupun yang tidak gitu. Jadi agar masyarakat RSUD Bangli juga tidak parno berlebihan, tapi tetap mengenal adanya virus ini gitu. Secara umum infeksi virus pada semua kasus hampir mirip gejalanya ya, seperti demam, kemudian batuk pilek, kadang kelemahan, artinya lemah, letih, lesu, dan seperti itu artinya gejalanya. Tetapi pada virus-virus tertentu seperti salah satunya HMPV ini, salah satu komplikasi yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kegawatan adalah infeksi paru. Infeksi paru itu paling sering biasanya kalau pada anak-anak bronkiolitis, namanya bronkiolitis itu infeksi pada saluran napas bawah. Salah satu gejala yang khas pada pasien bronkiolitis itu adanya wheezing atau mengi. Mengi itu seperti pasien-pasien asma yang sesak. Makanya kalau
kita terkena infeksi virus, artinya ada gejala demam, batuk pilek, lemah, letih lesu. Kalau ketemu gejala mengi ini suara ngik-ngik seperti sesak napas pada pasien asma, nah ini mesti diwaspadai. Jangan-jangan ini nanti sudah ada komplikasi ke infeksi saluran napas yang bawah. Oke. Itu yang pertama. Berarti seharusnya tidak cukup dengan pemberian nutrisi atau negara, itu sudah harus mesti dilakukan berobat ya. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan untuk mendeteksi apakah ada sudah terkena infeksi saluran napas bawah. Di samping itu kemungkinan juga terjadinya infeksi paru atau pneumonia. Nah, pneumonia itu infeksi paru-paru bagian yang paling terminal atau paling bawah, paling akhir dia. Itu biasanya ditandai dengan adanya gejala sesak napas. Gejala sesak napas pada anak ada banyak sekali gejalanya. Salah satunya misalnya napasnya cepat, yang disebut dengan takipnu dia. Napas cepat itu sesuai dengan usia ya. Pada anak usia di bawah 1 bulan biasanya frekuensi napas normal itu 60 kali dalam 1 menit dia. Kalau lebih dari itu biasanya sudah dikatakan sesak. Kalau pada usia 1 tahun lebih dari 50 kali, atau lebih dari 40 kali. Makanya di rumah orang tua mesti perhatikan anaknya. Napasnya ini sudah melebihi frekuensi napas normal, udah sesak tak dia. Dari biasanya kan kadang-kadang ibu-ibu kan nggak aware juga, nggak tahu ya berapa normalnya berapa kali gitu. Ya. Cuman kan bisa dilihat kesehariannya ya. Itu yang pertama. Kalau napas cepat itu pasti dilihat biasanya sama orang tua. Pasti biasanya kelihatannya. Ya, biasanya kalau tidak ketemu napas cepat atau takipnu, bisa kita lihat ada ndak retraksi. Retraksi itu penggunaan otot-otot bantu napas, artinya seperti cekokan di dinding-dinding dada, dinding-dinding paru. Nah, itu namanya retraksi. Saat bernapas, dia akan susah menarik napas sehingga otot-otot bantu napas itu dia gunakan sehingga terjadi cekokan-cekokan di dinding-dinding parunya. Itu namanya retraksi. Maksa banget narik napas ya. Kayak narik napas terlalu berusaha keras. Itu retraksi namanya. Atau kalau tidak juga ketemu seperti itu, ada muncul suara napas tambahan. Nah, kalau anak sehat biasanya tidak terdengar napasnya waktu narik napas. Kalau anak merasa sesak atau sakit, biasanya ada suara napas tambahan seperti yang saya bilang tadi, ada wheezing atau mengi atau itu ya. Seperti sesak mengeluarkan napas itu di akhir napas. Atau ada namanya ronki, gerak-gerak napasnya gerak. Nah, itu biasanya gejala-gejala suara napas tambahan. Atau ada namanya stridor juga, waktu narik napas bunyi dia itu kayak sesak. Nah, itu suara napas tambahan. Itu adalah beberapa tanda sesak pada anak. Jadi gejala-gejala seperti itu mesti diwaspadai pada infeksi virus, terutamanya yang merebak sekarang ini. Jangan-jangan sudah ada komplikasi yang kena ke paru-paru. Ya, kemungkinan sudah ada virus, berarti kalau flu-nya seperti itu ya Pak Dokter ya. Virus dan sudah menyebar ke saluran nafas ya. Bawah paru-paru. Oke, baiklah. Misalkan ketika anak yang sudah pernah terinfeksi virus itu, kemudian sembuh, ada kemungkinan kena lagi nggak dok? Itu ada ininya nggak maksudnya? Oh ya. Infeksi virus memang dia akan berulang sama kayak influenza. Nah, seperti flu, kita sekarang flu, nanti beberapa bulan kalau lagi kondisi tidak bagus akan flu lagi. Nah, itu biasa, itu tergantung daya tahan tubuh dia. Jadi infeksi virus termasuk salah satunya HMPV ini akan risiko dia berulang. Risiko berulang. Cuma yang perlu diwaspadai yaitu komplikasinya. Ada sudah komplikasi ke yang lebih gawat, misalnya sesak dan lain sebagainya ya. Kalau untuk anak-anak, kita kan pola makan dan gaya hidup nih, kita kembali ke sana. Biasanya orang tua itu agak tricky sedikit ya dok ya kalau pola makan. Kalau mungkin anak-anaknya sudah di atas 6 tahunan mendingan, tapi yang masih di bawah itu mengatur pola makan itu mungkin agak pola makan. Iya, agak sedikit. Ya, ada anak-anak yang suka makan, ada anak-anak yang enggak. Gitu. Bagaimana dok?
mengakali istilahnya atau agar terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Ya, untuk pola makan yang dipentingkan itu kan artinya gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu ada karbohidrat, protein dan lemak dan dan beberapa vitamin itu ya. Artinya kalau yang biasa kita kenal itu kan 4 sehat 5 sempurna, itu ada dagingnya, ada nasinya, sayurnya untuk vitamin dan serat dan lain sebagainya. Pada anak-anak seperti yang ditanyakan tadi kan biasanya agak susah, ada anak yang kadang susah makan sayur, ada yang tidak mau makan nasi. Nah, itu perlu kita akali. Misalnya anak yang tidak mau makan nasi kan bisa dipilih jenis karbohidratnya ya. Jenis karbohidrat yang lain, misalnya kentang, atau seperti misalnya tidak mau makan daging bisa dipilih jenis protein yang lain, misalnya protein hewani tidak bisa, protein nabati dikasih misalnya kacang-kacangan gitu ya. Termasuk susu pun itu termasuk protein dia sebenarnya ya. Protein jadi kalau dia kurang makan daging, protein hewani, untuk mengejar proteinnya ya bisa dikasih susu kalau memang beratnya jauh dia kurang, karena nutrisi itu sangat mempengaruhi kekebalan daya tahan tubuhnya. Iya. Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup nih dok, anak-anak kan biasanya saya nih juga nih pengalaman pribadi, kita ibu-ibu tuh pasti masih menganjurkan anak-anak untuk tidur siang kayak gitu misalkan, untuk ya biar tidur siang ya biar nggak sakit gitu misalkan, itu relevan nggak gitu dok? Kalau istirahat atau tidur itu kan termasuk istirahat ya. Istirahat itu memang pada anak ada namanya fase pertumbuhan cepat ya, terutama fase remaja itu. Kemudian sebelum fase remaja, usia di bawah fase keemasan itu usia di bawah 5 tahun ya. Itu pada saat tidur, istirahat itu biasanya usia-usia di bawah 5 tahun, usia remaja itu pasti porsi anak tidur itu akan lebih sering dia, lebih lama. Ada contohnya anak remaja nanti pas siangnya pasti lama tidurnya. Kemudian anak di bawah 5 tahun pasti tidurnya juga lama. Itu memang sudah dibuat secara sedemikian rupa untuk mengatur agar metabolisme tubuhnya lebih sedikit sehingga dapat istirahat lebih banyak, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Kemudian perkembangan otaknya pada saat istirahat juga akan berkembang dengan baik dia, karena hampir sebagian nutrisinya disalurkan ke otak karena tidak ada aktivitas yang lain ya. Oke. Nah, berarti sekiranya tidak bisa untuk di fase istirahatnya nih, sekiranya tidak bisa tidur siang tapi tidur malamnya sesuai dengan kebutuhannya dia, berarti aman aja ya dok ya? Kalau secara normal kan biasanya minimal 8 jam kita istirahat. Istirahat itu ya minimal harus 8 jam. Kalau siangnya tidak tercukupi ya malamnya seperti itu ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan sudah aktif sekali dok, pulang sekolah dia les sampai sore atau apa, jadi sepertinya siangnya udah nggak sempat istirahat gitu. Ini nggak gitu waktu istirahatnya. Ya artinya kalau aktivitas itu kan kita yang bisa ngatur ya. Mesti istirahat itu penting, karena kalau kesehatan terganggu nanti malah kita nggak bisa melakukan aktivitas kan? Ya benar. Ya. Oke. Kita ke kebersihan lingkungan ya dok ya. Oke. Ada peran berarti dok, kan kita istilahnya ini virus itu berarti kan lingkungan juga ya dok ya. Ya berarti ada ini nggak, ada peran nggak kebersihan lingkungan atau apa terhadap virus HMPV ini? Kalau lingkungan biasanya kan virus itu ada beda dia, virus yang memerlukan vektor sama tidak memerlukan vektor. Itu artinya perantara ya. Seperti misalnya demam berdarah, kan virus juga penyebabnya, itu kan perlu vektor dia, nyamuk dia perantaranya. Artinya untuk menghindari kena penyakit demam berdarah itu berarti nyamuknya harus dihindari. Nyamuknya harus dihindari. Artinya kebersihan lingkungan itu penting di sana ya. Kemudian misalnya flu burung gitu lagi, H5N1 gitu. Nah, itu kan virusnya selain bisa menularkan pada burung, memang bisa langsung dia menular dari manusia ke manusia.
Cuma lebih banyak dari burung dulu, nanti karena kotorannya atau makan burung yang tidak bersih atau tidak bagus cara memasaknya, itu nanti menular ke manusia. Itu pengaruh memang kebersihan lingkungan. Artinya memang harus ada perantaranya. Ya. Tapi kalau virus HMPV ini kan penularannya dari manusia ke manusia, droplet artinya. Lebih diutamakan kontak dengan orang yang terinfeksi. Itu yang perlu lebih dihindari. Misalnya ada yang kena flu, ya kita hindari dengan 3M tadi. Iya. Okay. Nah, ini yang bukan terakhir sih dok, masih ada. Ada vaksin untuk mencegah itu nggak? Seperti virus, ya kan? Sementara yang saya tahu vaksin untuk HMPV ini kayaknya belum ada. Okay. Mungkin apa sudah dikembangkan apa belum, nggak tahu. Belum. Ya. Karena apa ya, nanti setelah itu kan ada polemik lagi dok. Ya. Ada virus ini harus ada. Gini. Kalau infeksi virus, dia akan lebih cepat bermutasi dia. Okay. Mutasi itu artinya virus itu cepat berubah menjadi jenis-jenis lain. Ya. Biasanya untuk pembuatan vaksin virus itu susahnya. Oke. Misalnya sekarang virus ini merebak, dibuatkan vaksin. Belum jadi vaksinnya. Belum jadi vaksinnya sudah mutasi lagi. Jadi tidak bisa mencegah jenis yang itu biasanya kendalanya. Oh itu ya. Gini, karena ini juga dengar-dengar virus yang maksudnya sudah pernah ada lama gitu ya, yang maksudnya. Oke. Berarti kalau dalam masa pemulihannya, misalkan anak-anak sudah terjangkit virus HMPV ini, dalam masa pemulihan itu apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah gitu? Karena kan terkadang itu yang supaya tidak lama sakitnya kayak gitu dok. Artinya kalau sudah kena penyakit kemudian pulang gitu. Ya. Kalau sudah kena sakit sempat dirawat atau rawat jalan, ya tetap kita harus selesaikan pengobatan itu dulu kan. Pengobatannya diselesaikan, kemudian yang terpenting kan menjaga daya tahan tubuhnya. Biasanya daya tahan tubuhnya itu yang paling penting, karena virus secara keseluruhan seharusnya sembuh sendiri dia. Self-limiting artinya tanpa dikasih pengobatan pun biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Cuma masalahnya kalau ada komplikasi itu yang perlu penanganan lebih spesifik. Kalau cuma daya tahan tubuh kita bagus, kita kena infeksi, gejalanya tidak berat, ya biasanya selama 7 hari itu biasanya sembuh sendiri dia itu. Ya dok. Ya. Baik Pak Dokter, tidak terasa sudah 30 menit ya. Untuk akhir kata nih, pesan untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak di rumah yang khawatir, karena tidak bisa dipungkiri di Polianak sekarang lagi ini ya dok ya, lagi lumayan ramai ya. Ya itu. Ya, ada yang mau disampaikan untuk orang tua di rumah Pak Dokter? Ya, artinya di musim-musim penghujan ini kan memang risiko untuk terjadinya infeksi virus itu kan pasti lebih meningkat ya. Ibu-ibu atau orang tua yang anaknya sakit jangan terlalu khawatir berlebihan gitu. Artinya ya biar tidak malah pikirannya kemana-mana ya. Karena infeksi virus itu secara keseluruhan dia hampir sebagian besar nanti akan sembuh sendiri. Yang perlu diwaspadai kalau ada komplikasi, artinya penyakit-penyakit penyertanya, seperti tadi misalnya sesak, kemudian napas anaknya berat, itu lebih baik segera dikontrolkan ke rumah sakit biar lebih cepat mendapatkan penanganan sehingga tidak berlanjut jadinya penyakitnya. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Dokter. Baik, bisa saya simpulkan sedikit ya. Jadi sekiranya orang tua di rumah untuk menanggapi
isu-isu ataupun berita-berita yang viral tentang virus HMPV, ada 3 hal yang perlu dijaga. Yang pertama adalah menjaga jarak ya. Ketika sudah ada keluarga yang sakit di rumah atau kerabat atau apa, untuk menjaga kita dan keluarga lebih baik menjaga jarak ya kan Dok ya. Yang kedua dengan lebih disiplin mencuci tangan ya. Mencuci tangan itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan, karena itu tangan itu kita pakai makan, kita pakai beraktivitas. Jadi ketika tangan itu bersih ataupun steril, memotong rantai penularan. Kemudian yang ketiga menggunakan masker. Jadi sekarang ketika kita sudah merasa diri kita tidak baik-baik saja, atau lagi flu atau lagi batuk, usahakan menggunakan masker kemanapun ya Dok ya. Bukan hanya ke rumah sakit ya, ke tempat beraktivitas yang ramai juga. Oke. Kemudian ada 2 hal agar kita bisa menjaga keluarga kita di rumah dengan jaga pola makan untuk anak-anak. Hidup sehat. Kalau hidup sehat itu lebih ke ini ya Dok, pola istirahat biasanya kalau anak-anak kan ya, karena itu yang agak sedikit susah. Ya susah. Jadi mungkin itu ketika tidak mau tidur siang, anak-anaknya bisa diusahakan agar tidur malamnya mencukupi. Demikian ya Dok ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Dokter. Oke. Baiklah sahabat Bisa, untuk episode kali ini kita sudah lumayan panjang lebar ya Dok membahas tentang virus HMPV. Semoga hal ini bisa membantu agar orang tua di rumah tidak terlalu panik ketika menemui ataupun mendapatkan masalah kesehatan seperti apa yang kita bahas tadi. Waspada perlu, tapi jangan panik. Ketika kita sudah menyadari hal-hal yang mencurigakan pada anak kita ataupun keluarga atau siapa saja, segeralah ya ke pelayanan kesehatan agar penanganannya lebih cepat, jadi mencegah terjadinya komplikasi lebih serius. Baiklah sahabat Bisa, kita akan berjumpa di episode lainnya selanjutnya. Bye.